Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah sekalian, baik yang hadir offline ataupun yang hadir online. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, bimbingan dalam kita menjalankan ibadah Ramadan. InsyaAllah ibadah kita terbaik dan insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala daripada pahala orang-orang yang luar biasa di sisi Allah, yaitu puasa orang-orang saleh. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada kemarin kita membahas ternyata sorga itu merindukan 4 golongan. Ada berapa golongan? 4 golongan. Golongan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Nah, kemarin sudah kita bahas ini yang namanya talil Quran. Talil Quran ini artinya adalah qari. Kalau misalkan kita yang sering kita dengar adalah qari. Qari itu apa? Maksudnya siapa? Qari itu maksudnya adalah dia, kalau dia membaca Al-Quran, maka dia harus kemudian membaca dari makna-makna yang berbeda. Ada makna yang kemudian hakiki dan ada makna yang kemudian non hakiki. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi kalau kita sebagai qari atau pembaca Al-Quran, maka pembaca Quran itu bukan hanya dibaca teksnya, tetapi juga dibaca maknanya. Ya, kalau orang Indonesia, kalau cuma baca Arabnya doang nggak paham. Tapi kalau mungkin orang Arab, dia langsung paham. Nah, kemudian selain yang pertama adalah qari atau tali Quran yang dirindukan oleh surga, tetapi juga adalah yang dirindukan oleh surga hafizil lisan, yaitu orang yang mampu menjaga lisannya. Ya, orang yang mampu menjaga lisannya. Jadi orang yang mampu menjaga lisannya ini adalah orang-orang yang selamat orang lain daripada lisannya. Misalkan kalau seseorang dia sering memfitnah, dia sering menggibah, dia sering namimah, nah ini berarti belum yang hafizil lisan. Itu kategori yang kedua adalah orang-orang yang menjaga lisan. Lalu orang yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah siapa? Mut'imul ji'an atau mut'imil ji'an, ya. Yaitu adalah orang-orang, kalau mut'im itu berarti adalah isim fa'il dari kata ta'am, berarti memberikan makan. Memberikan makan kepada ji'an. Apa ji'an? Yaitu orang yang kelaparan. Nih, kalau kita sekarang lagi banyak harta, jangan lupa tetangga kanan kiri depan belakang, ayo kita ajakin makan, minimal itu. Karena ternyata surga merindukan orang yang begitu gitu. Surga tuh. Kalau misalkan kita sebaliknya,
Kita misalkan, mohon maaf, duit kita banyak misalkan, tetapi kita nggak memperhatikan lingkungan masyarakat kita, para orang-orang yang membutuhkan kepada kita, kita nggak perhatikan, kita malah berangkat haji, berangkat umroh, bolak-balik ke Mekah, maka tidaklah lebih afdal manakala kita memperhatikan orang-orang yang kelaparan di sekitar kita. Haji dan umrah adalah penting, tetapi lebih penting adalah memperhatikan saudara-saudara kita. Bahkan surga merindukan orang-orang yang memberikan makan kepada saudaranya yang sedang kelaparan. Lalu yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah ini yang sekarang kita sedang laksanakan. Apa? Was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang sedang berpuasa, mereka yang sedang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Nih kita sekarang, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga karena kita melaksanakan puasa di Ramadan. Makanya kalau orang yang pengen matinya masuk surga waktu puasa mati, itu berarti dirindukan oleh surga. Roni misalkan pengen masuk surga, Ron, gimana caranya, Ron? Puasa, tapi takdir Allah mengatakan lain, misalkan umurnya sampai situ saja, maka surga sudah nungguin Roni saat itu juga. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, luar biasa keutamaan Ramadan. Bahkan keutamaan Ramadan di dalam sebuah khobar, sebuah cerita, ya. Ketika bulan Ramadan itu baru kelihatan hilal. Tahu hilal nggak? Hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan yang baru nongol, itu namanya hilal. Kalau bulan yang baru nongol namanya bulan sabit apa bulan purnama? Sabit. Ketika bulan-bulan sabit menandakan awal daripadanya juga ngomong, wal malaikatu, dan malaikat juga ngomong, wa madunahum, dan apa-apa yang di bawah mereka. Artinya kalau misalkan level mereka itu tinggi, di bawah mereka juga pada ngomong, teriak. Yaquluna, mereka semua ngomong, apa kata mereka? Tuba li ummati Muhammad. Kata mereka, tuba, beruntunglah umatnya Muhammad. Jadi aras ngomong, malaikat ngomong, itu makhluk-makhluk yang lain pada ngomong semua, yang di bawahnya mereka itu semuanya. Kata mereka, tuba, beruntunglah umatnya Muhammad. Kok bisa beruntung? Kenapa bisa beruntung? Bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Masya Allah, ternyata kita diberikan karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Ramadan. Masya Allah. Jadi enggak semuanya umat dikasih Ramadan, enggak. Kita doang kok nggak dikasih Ramadan. Masya Allah. Makanya ribuan makhluk, jutaan makhluk, miliaran makhluk mengatakan tuba li ummati Muhammad. Beruntunglah wahai umat Muhammad. Masya Allah. Nah, saudaraku sekalian, keberuntungan umat Muhammad bukan hanya itu. Apa kata khabar ini? Katanya wastaghfarat lahumus syamsu, dan meminta ampun bagi mereka oleh matahari. Matahari yang kita lihat bersinar itu minta ampun kepada Allah untuk kita. Karena datangnya apa? Karena datangnya bulan Ramadan. Masya Allah. Lalu kemudian wal qamaru, dan bulan juga meminta ampun bagi kita umat Muhammad yang berada di bulan Ramadan. Wal kawakib, dan bintang-bintang, wat tuyur, dan burung-burung, fil hawa, di angkasa, was samak, dan ikan-ikan, fil ma'i, di lautan dan di samudra. Masya Allah.
Luar biasa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Muhammad, sampai-sampai seluruh makhluk meminta ampun kepada Allah untuk kita. Masya Allah. Wa kullu dhi ruh, dan seluruh yang memiliki ruh di bumi, fil laili wan nahari, di waktu siang dan di waktu malam, mereka meminta ampun untuk kita. Masya Allah. Di langit meminta ampun makhluk-makhluk, di bumi juga sama, mereka meminta ampun kepada Allah untuk kita semuanya. Maka kalau hari ini kita sekarang santai-santai, ya Allah, makhluk itu beristighfar. Makanya banyak istighfar. Istighfar bukan istighfar bukan Roni. Istighfar itu astagfirullahalazim. Tuh. Siapa yang beristighfar? Makhluk untuk kita. Jadi penduduk langit beristighfar buat kita, penduduk bumi di sini dikatakan dzi ruh, yang memiliki ruh, berarti makhluk yang hidup yang memiliki ruh di bumi di waktu siang dan di waktu malam itu beristighfar untuk kita. Illa syayatin, kecuali setan. Tuh. Setan itu gak minta ampun sama kita. Ya iyalah, setan masih minta ampun kepada Allah untuk kita, gak mungkin. Maka setan itu alaihimul la'nah, setan itu bagi mereka adalah terkutuk, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza asbahu la yatsrukullah, kata khabarnya apabila pagi hari tiba, maka Allah tidaklah meninggalkan seseorang pun dari umat Muhammad di pagi hari ini. Di pagi hari berarti sholat subuh ya, pagi hari. Yang dikenal pagi hari itu di dalam Islam adalah subuh. Maka kalau misalkan kata pagi dalam bahasa Arab namanya asbahu, arti maksudnya adalah subuh. Asbahu sama dengan akar katanya dengan subuh. Maka kalau kita ngomong pagi-pagi, waktu subuh maksudnya, gitu ya. Nah di waktu pagi-pagi itu Allah tidak meninggalkan seseorang daripada umat Muhammad illa yaghfir lahu, kecuali Allah mengampuni baginya. Masya Allah, tuh di Ramadan luar biasa. Makanya kita jangan sia-siakan keistimewaan Ramadan ini. Jadi pagi-pagi enaknya kita kemudian melakukan kebaikan terus-menerus. Wa yaqulu Allahu ta'ala lil malaikah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat. Kalau Allah berkata kepada malaikat bukan ngomong doang, maksudnya adalah ngapain? Maksudnya adalah perintah. Allah memerintahkan kepada malaikat. Apa kalimat perintahnya? Ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat, jadikanlah salat kamu pahalanya, jadikanlah pahala tasbih kamu di Ramadan buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pahalanya si malaikat, salatnya, kemudian ibadahnya, tasbihnya itu buat kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh bayangin, saking sayangnya Allah sama umat Muhammad, umat yang paling dicintai, dikasih hadiah bulan Ramadan, bahkan pahala yang dilakukan oleh malaikat, sholatnya, tasbihnya malaikat, itu disuruh dikasih pahalanya kepada siapa? Kepada kita, umatnya Nabi Muhammad yang berada di bulan Ramadan. Tapi pantas enggak sih kalau orang kagak puasa dapat pahala itu? Maka pantas. Makanya yang dapat adalah orang-orang yang
Ya berpuasa. Orang-orang yang melaksanakan tarawih. Makanya jangan tinggalkan puasa, jangan tinggalkan tarawih meskipun kita lelah letih. Ada satu kisah, ada satu hikayat, ada satu cerita. Diceritakan anna rajulan ismuhu Muhammad, ada seseorang laki-laki namanya adalah Muhammad. Nih, ini cerita. Ini seorang laki-laki namanya Muhammad. Kana la yusalli qat. Dia tidak pernah melaksanakan sholat. Ya, dia gak pernah sholat. Di bulan selain bulan Ramadan dia kagak pernah sholat. Gak pernah sholat. Mungkin maksiat duanya kali dia. Sholat kagak pernah, maksiat terus. Nah, lalu fa'iza dakhala Ramadan, maka ketika Ramadan datang, yuzayyinu nafsahu bithiyabi wa tayyib. Kata cerita di sini, ketika Ramadan datang, dia memakai pakaian yang bagus, berhias. Yuzayyinu thiyab, dia menghiasi dirinya dengan pakaian yang indah-indah dan memakai wewangian. Wa yusalli, dan dia melaksanakan sholat, lalu dia mengkodok sholat-sholat yang telah dia lalui dahulu yang kagak pernah dia lakukan sholatnya. Tuh, jadi ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Ini dia kagak pernah sholat, kagak pernah ibadah nih sebelum bulan Ramadan. Pas Ramadan dia sholat, dia ibadah, dia mengkodok sholat-sholat yang dahulu pernah dia tinggalkannya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, lam tab'al dzalika, apakah kamu nggak pernah ngelakuin itu? Lalu kemudian dia berkata, faqala hadza syahrut taubah, ini adalah bulan taubat. Tuh, jadi orang yang kagak pernah ke masjid, tiba-tiba bulan Ramadan ke masjid, ini dia ngomong, ini adalah bulan taubat, saya mau taubat di bulan Ramadan, begitu dasarnya. Ya, orang yang kagak pernah sholat, tiba-tiba sholat, terus ada yang ngomong, emang kamu nggak pernah sholat? Ini bulan taubat, saya mau taubat, saya mau laksanain sholat. Tuh, begitu kurang lebih lah gambarannya. Faqala hadza syahrut taubah war rahmah. Kata orang itu, kata Muhammad itu, ini bulan taubat dan ini bulan rahmah wal barakah, dan ini adalah bulan berkah wal barakah, bulan berkah. Asallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala membolehkan saya mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Tuh. Jadi orang yang kagak pernah sholat, tiba-tiba sholat di Ramadan, dia berdoa begitu, semoga dia sholat di Ramadan, dia mendapatkan keutamaan Ramadan. Tuh, dia kong. Ternyata famata, enggak lama kemudian orang itu mati. Orang itu mati nih kong, mati. Lalu kemudian fara'a fil manami, ada seseorang yang bermimpi. Ya, jadi ketika orang itu mati, ada orang lain nih yang mimpi. Ya, ada orang lain yang mimpi. Ketika orang lain itu mimpi, faqila lahu ma fa'alallahu bika, maka dikatakan kepadanya, apakah kau tidak pernah melakukan hal itu? Faqala, maka dia menjawab, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Masya Allah. Tuh, jadi yang dulu kagak pernah ngelakuin kebaikan, dosanya banyak, tapi di Ramadan dia taubat, di Ramadan dia melakukan kebaikan, dia puasa, dia taraweh, dia mati, ternyata dosa-dosanya itu diampuni sama Allah. Ini berdasarkan mimpi seorang orang soleh. Faqala ghafarali, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bihormati ta'zimi Ramadan, dengan saya mengagungkan bulan Ramadan. Masya Allah. Tuh, Bang.
Jadi jangan disepelekan ini bulan Ramadan. Masya Allah. Kalau ngomong-ngomong ibadah ya sedikit ibadah dia. Tapi lantaran dia ta'zimi Ramadan, dia mengagungkan bulan Ramadan, akhirnya dia diampuni dosa-dosanya. Salatnya yang dilalaikannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan kita jangan kendor. Ini sekarang baru hari ke-7, udah pada kendor musola, udah pada kosong masjid, udah pada kosong. Ya Allah, ayo saudaraku sekalian dimanapun kita berada yang mendengar taklim ini, ayo kita semangat. Ini ada kisahnya di dalam kitab Durratun Nasihin, jangan kita sepelekan. Lalu kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه في شهر رمضان. Nih kok, ada orang tidur. Ini dalam hadis Nabi lagi. Ini kalau kita baca cerita-cerita ini sebenarnya memotivasi kita agar kita lebih semangat lagi. Apabila kita bangun di bulan Ramadan dari tidur kita, kemudian kita bergerak-gerak di kasur kita, ya, di kasur kita, seraya kita mau bangun, kemudian dari sisi ke sisi yang lainnya, kan tempat tidur ada sisi-sisinya ya. Sisi-sisi itu maksudnya kanan kiri mau bangun nih. Yaqulu lahu malak, kemudian malaikat ngomong bagi kita, qum. Malaikat ngomong, bangun, hei, bangun gitu. Jadi kalau kita ini mau bangun kagak kan kadang gitu tempat tidur kan, bangun kagak itu malaikat ngomong, qum, bangun. Malaikat tuh ngasih tahu, bagusnya bangun ente, kan begitu. Ya Roni di malam-malam kelasa klisik begitu. Mau bangun apa kagak? Kata malaikat, bangun, begitu. Itu malaikat. Tapi kalau setan ngomongnya gimana setan? Tidur. Nah, gitu. Kata malaikat, qum, barakallahu fiik, Allah memberkahi kamu wahai umat Muhammad, dan Allah merahmati kamu wahai umat Muhammad. Fa idza qama bi niyyati sholati, dan manakala seseorang itu bangun niat untuk bangun melaksanakan salat, niscaya malaikat mendoakannya. Yad'u lahu, niscaya ada yang berdoa bagi orang yang melaksanakan salat tersebut. Siapa yang berdoa? Al-firasyu, tempat tidurnya mendoakan kita. Tempat tidurnya siapa? Mendoakan kita. Wa yaqulu, dan dia berkata, Allahumma a'ta firasa al-marfu'ah. Ya Allah, berikanlah dia tempat tidur yang tinggi. Maksudnya tempat tidur nanti di akhirat. Marfu'ah, yaitu kedudukan yang ditinggikan. Artinya tempat tidur yang terhormat ya di sorga nanti. Karena di sorga itu nanti ada dipan, ada kasur, ada bidadari, ada rumah, lengkap kok, nggak perlu diminta, ada disediakan. Masya Allah, artinya kita nanti fasilitasnya di sorga. Wa idza labisa thawbahu yad'u lahu thawb, dan apabila dia menggunakan pakaiannya untuk melaksanakan sholat, lalu pakaian tersebut berdoa, ya Allah, berikanlah dia pakaian nanti di sorga. Masya Allah. Tuh kok, kita didoain biar dapat pakaian nanti di sorga. Wa idza labisa na'lai, ini maksudnya sendal, dan apabila menggunakan sendal kemudian untuk melaksanakan sholat, sendal itu ngomong kong bagi kita kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, tetapkanlah kedua kakinya pada siratal mustaqim. Tuh. Jadi nanti kita didoain sama sendal.
supaya kita nggak kegelincir di jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya kalau misalkan kemana-mana pakai sendal, ini di dalam hadis na'let sendal, bukan sepatu, ada sepatu. Ya, kalau sendal berarti sendal itu sunnah itu sebenarnya, gitu ya. Wa idza tanawal, dan apabila dia mendapati ina bejana, yad'u lahul ina, dan bejana itu mendoakannya, doanya apa? Allahumma a'tahu, ya Allah, berikanlah kepadanya, kepada orang yang menemukan bejana tersebut, nanti bejana-bejana di sorga. Masya Allah. Tuh kita didoain terus tuh sama orang-orang, sama makhluk-makhluk yang kita pakai di bulan Ramadan. Tuh, nanti tuh piring, gelas, itu semua nanti jadi saksi itu, mendoakan kita semuanya. Ya, mendoakan kita semuanya. Wa idza tawaddu'a, dan manakala seseorang itu mengambil air wudu, yad'u lahul ma'u, dan air itu mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma tahhirhu minadz-dzunubi wal khataaya, dan air itu mendoakan, ya Allah, bersihkanlah dia, sucikanlah dia daripada dosa dan kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Wa idza qama ila sholati, dan apabila dia bangun menuju untuk melaksanakan salat, yad'u lahul bait, dan rumahnya itu akan mendoakannya. Apa kata rumah? Allahumma wassi' qabrahu wa nawwir hufratahu. Kata rumah tersebut, ya Allah, luaskanlah kuburannya dan terangilah kuburannya, wazid rahmatahu, dan tambahkanlah rahmat engkau baginya. Masya Allah. Tuh, ya. Jadi jangan sepelekan lagi Ramadan. Sayang kalian sepelekan Ramadan. Ini bahaya. Rugi kita menyepelekan Ramadan, luar biasa. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, ini setiapnya akan Allah kasih luar biasa balasan dari Allah. Bahkan makhluk-makhluk itu akan mendoakan kita semuanya. Lalu kemudian wa yaqulu 'inda du'a, ya ibadi minka du'a wa minnal ijabah. Kemudian dia berdoa, dia berkata, setiap doa-doa itu, wahai hamba-hambaku, dari engkau doa itu, dan dari kamilah yang mengabulkannya. Tuh. Jadi engkau doa, kami yang ngabulin. Wa minka su'al, dan dari engkau permintaan, dan dari kamilah yang akan memberikan permintaanmu itu. Wa minkal istighfar, dan engkaulah yang meminta ampunan. Wa minnal ghufran, dan dari kamilah yang akan memberikan ampunan kepada kalian. Masya Allah. Demikianlah apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Rasa-rasanya kagak kerasa kita nih ya. Udah mau maghrib lagi aja nih hari ini. Baru tadi subuh kita, sekarang udah asar langsung kita mau maghrib aja. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini, kita diberikan pemahaman dan diberikan kemudahan untuk kita mengamalkan apa yang kita pahami dari yang kita bahas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang tidak ada pertanyaan dari yang online ya. Sebab tadi ada yang gabung, baru satu orang gabung online, ternyata bukan mau gabung untuk ikutin pengajian, tapi gabung mau menawarkan produk. Masya Allah, luar biasa. Cukup kaget juga ya. Enggak, tadi seorang perempuan kirain mau ikut taklim, gabung, ternyata dia mau jualan online, buka lapak. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, baik yang ngikutin di di online ataupun yang mengikuti secara offline langsung, terima kasih, jazakallah ahsanal jaza. Dan yang telah memberikan hadiah, jazakallah. Tadi ada yang memberikan hadiah, saya nggak bisa lihat di sini ada kasih hadiah. Apa nama hadiahnya saya nggak tahu, nanti saya cek. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Dan taklim kita insyaallah istiqomah setelah asar. Ingetin, pantengin setelah asar,
kita ngaji tentang Ramadan dan tentang puasa. Insya Allah semakin kita banyak ilmunya, semakin kita kuat dan istiqomah menjalankan puasanya. Tadi ada yang ngasih diamond ya, terima kasih diamondnya. Terima kasih ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya nih, hukumnya satu. Ada yang nanya satu orang dari tadi yang memberikan diamond atas nama RX Konten. Ya, terima kasih RX Konten, semoga barokah. Udah ada yang nanya dari Ika Yusida, Pak Ustadz, kumur-kumur waktu wudhu hukumnya gimana? Kumur-kumur waktu wudhu hukumnya gimana? Boleh apa gak? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Orang kumur-kumur itu adalah salah satu sunnah daripada wudhu, maka boleh. Cuma pertanyaannya, kaifal wudhu? Bagaimana wudhunya? Ini masalahnya. Apakah wudhunya sengaja dibanyakin kumur-kumurnya sehingga masukin air 3, keluar 2? Ada nggak yang begitu itu? Nah, ingetin, puasa itu adalah mendidik kejujuran, ya. Makanya para pejabat itu supaya jujur banyakin apa? Puasa. RT banyakin puasa, RW banyakin puasa, camat, lurah banyakin puasa biar jujur. Sebab yang namanya kita kejujuran itu susah kita laksanakan. Kalau ngomong bisa nggak? Bisa. Tapi kalau untuk laksanain susah apa gampang? Susah. Itu jujur tuh susah begitu. Maka salah satu ngajarin kita untuk jujur yaitu adalah puasa. Orang yang jujur waktu puasa mengambil air wudhu, masukin 3 kali air, ngeluarin 3 kali air. Orang yang kagak jujur masukin 3 kali air, keluarnya 2 kali air atau bahkan 1 kali air. Kan begitu. Jadi kumur-kumur itu adalah boleh, sah, silahkan saja, tetapi jangan termasuk yang musrif, orang-orang yang berlebihan, tidak boleh. Misalkan kalau kita berkumur-kumur sewajarnya, maka itu termasuk yang tidak mengapa. Tapi kalau kumur-kumur kita yang berlebihan, misalkan sampai memasukkan air itu ke tenggorokan kita, maka itu alamat daripada yang membatalkan daripada puasa kita. Jangankan banyak air masuk ke kerongkongan, jangankan banyak, bahkan setetes saja itu bisa membatalkan kita. Banyak sebenarnya yang membatalkan, bukan hanya masuk ke kerongkongan, tapi masuk ke hidung, tapi masuk ke kuping, masuk ke belakang. Itu bahkan ada yang menghukuminya langsung makruh. Tuh. Bukan hanya mubah, tapi makruh. Makanya hati-hati ya saat berpuasa. Mudah-mudahan itu jawaban daripada saya. Untuk lebih jelasnya bisa kita diskusikan melalui nomor yang ada di channel TikTok tersebut ya. Terima kasih. Allah a'lam bishawab. Sekian saya ucapkan kedua kalinya salam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.